bagian depan dan bagian belakangnya. Pertama-tama tandain dulu sampai mana titik jatuh lehernya nanti. Ini saya buat bentul dulu. Kemudian kainnya saya balik karena nanti menjahitnya dari dalam semua ya. Oke. Kemudian ini tadi pentulnya tembus sampai ke dalam jadi kelihatan tandanya. Untuk bagian bahunya di sini saya kasih jarak 1 cm dari jahitan kerah terakhir ya, ini ya. Kemudian saya gunakan roll supaya bisa membentuk bulatan kanan kirinya sama. Jadi ikutin aja tanda yang sudah diukur tadi. Nah, di sini untuk bagian belakangnya ini saya kasih jarak setengah sentimeter aja, supaya jangan terlalu jatuh punggungnya. Ini tinggal ngikutin aja ke titik tengah-tengahnya. Oke, saya tandai pakai warna biru supaya lebih jelas lagi. Nah, karena ini tadi dikancing, jadi bagian dalamnya ini tidak ditandai ya. Saya kasih tanda dulu supaya jelas dua-duanya. Nah, sudah ketemu ya kanan kirinya. Kemudian ini saya pakai kain polos untuk bagian lapis dalamnya. Di sini ukurannya kira-kira 10 kali 18 cm. Nah, bagian kancingnya ini harus ada sisa sedikit ya. Seperti ini, usahakan aja. Karena nanti bagian kancingnya ini akan menutup, supaya ada tutupnya, jadi kainnya harus dilebihkan. Oke, ini sampai bahu aja, jangan lewat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian pasang lagi ke bagian sebelah lagi. Sama seperti tadi, ikutin aja garis pola yang sudah digambar tadi, supaya nanti bentuknya bisa bulat sama kanan kirinya. Oke, tetap pentuli sampai bahu aja ya, sampai jahitan bahu terakhir, jangan lewat. Oke, ini batasnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini saya gunakan kain 10 kali 35 cm. Karena di sini lebih lebar dari kebutuhannya, karena gini, ini kan bentuknya melengkung ya, sedangkan kain yang kita sediakan itu bentuknya petak. Jadi gak apa-apa sisa, lebih baik sisa daripada kurang nantinya. Oke, kalau sisa kan bisa kita gunting, kalau kurang gak mungkin kita tempel-tempel lagi. Oke, ini sudah selesai saya pentulin. Nah, ini kalau tertimpa seperti ini, kita buka dulu. Nah, jangan sampai tertimpa seperti ini. Untuk bagian belakang tetap bagian belakang, jangan disatukan dengan bagian depan. Nah, kemudian ini saya jahit keliling seperti ini nantinya. Oke. Nah, sampai bahu, kemudian sampai ke kancingnya. Nah, di sini saya rapikan dulu. Mulai dari sini.
jahit. Oke, ini mau dimulai ya, harus dikunci terus ya. Nah, tinggal ngikutin aja garis-garisnya tadi. Nah, tetap perhatikan bagian bawahnya, jangan sampai terlipat di bawahnya, karena nanti kalau terlipat kita harus membongkar lagi. Jadi supaya bisa sekali jahitan selesai semua, perhatikan bagian bawahnya tetap harus rata seperti ini. Oke, ini jahitnya sampai titik bahu saja, dikunci. Nah, kemudian bagian bawahnya juga diperhatikan, sisa kainnya itu jangan mengikut ke bagian belakang. Jadi bagian depannya itu digeser ke depan lagi, kemudian ambil yang bagian belakang untuk dijahit ke bagian belakang juga. Nah, terus seperti itu nantinya. Ikutin aja terus. Jangan dilepaskan kainnya terus menjahit. Sesekali bagian bawahnya harus diperhatikan supaya jangan tertimpa-timpa ataupun kain di bawahnya bisa terlipat nantinya. Oke, lanjutkan terus menjahitnya sampai nanti ketemu titik bahu lagi. Nah, oke, titik bahunya dikunci lagi, kemudian bagian sisa kain bawahnya dilepaskan lagi, kemudian lanjut lagi ke bagian depannya. Mengapa di sini titik bahunya nggak boleh disatukan? Karena begini ya, di titik bahunya itu nanti akan seperti apa ya, seperti makin melebar dia. Jadi kalau disatukan nanti akan menggembung sisa jahitannya. Jadi harus dipisahkan bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, ini sudah selesai. Dikunci lagi ya. Kemudian sisa jahitan yang bagian atasnya, bagian kerahnya ini akan saya buang, saya gunting kira-kira setengah sampai 1 cm. Nah, perhatikan bagian bawahnya supaya bagian sisa kain yang sudah dijahit tadi tidak terikut. Oke, ini sampai habis ya. Usahakan jangan sampai mengenai kain yang di bawahnya. Nah, cukup sisakan setengah sentimeter aja sampai 1 cm ya. Kasih kira-kira aja, nggak usah pala diukur-ukur ya. Nah, ini sudah selesai. Sisanya kita lainkan dulu. Kemudian kalau ada sisanya seperti ini dibuang aja. Nah, sisa yang tadi kita buat kita pecah-pecah dulu, karena ini nanti akan kita lipat ya. Jadi supaya jangan menggembung nantinya, jadi cukup digunting sampai batas jahitan tadi. Nah, tetap hati-hati bagian bawah jangan sampai terikut ya, jangan sampai ikut digunting maksudnya. Karena kendalanya itu di sini di bagian pengguntingannya. Kadang-kadang mau kena bagian kain bawahnya. Nah, kalau ada sisa-sisanya seperti ini dirapikan dulu.
supaya nanti pada saat dijahit lagi tidak mengikuti kain yang mau dijahit. Oke, hasilnya seperti ini nanti. Kemudian ini dilipat bagian lapisnya yang dijahit ya, kira-kira 1-2 mili dari lipatan kainnya, langsung dijahit. Nah, untuk bagian bawahnya tetap perhatikan supaya kain yang kita pecah-pecah tadi, yang kita gunting tadi, itu mengarah ke bagian lapis kain yang kita jahit ini. Jangan sampai bagian bawahnya itu kadang-kadang dia mau berbalik arah, dia bolak-balik. Jadi tugas kita melihat-lihat bagian bawah ini untuk memastikan bagian kain yang kita pecah-pecah tadi tetap mengarah ke bagian lapis kain. Oke, nah ini untuk perbatasannya ini, bahunya kalau ada sisa kainnya seperti ini dilipat aja supaya nanti benang-benangnya nggak keluar. Nah, ini langsung lanjut aja sampai jahitannya habis. Oke, langsung dikunci. Nah, kemudian sisa kainnya ini saya buat 2 cm aja kira-kira ya. Jadi tutupnya ini nanti cuman sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak apa-apa kainnya sisa. Tetap dijaga ya supaya jangan tergunting kain dasarnya. Nah, sampai habis ya semua. Kemudian ini akan saya obras dulu. Nah, setelah diobras hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian kancingnya ini dilipat ke dalam dulu, baru dilipat lagi, kemudian dipentulin dulu keliling ya. Ini hanya contoh aja. Setelah dipentulin seperti ini, langsung di zoom. Oke, kalau bisa jangan dijahit pakai mesin ya, pakai zoom aja. Di sini saya jahit pakai zoom silang supaya lebih cepat. Nah, kalau teman-teman nggak sabar, kalau bisa ya saran saya jangan dijahit pakai mesin bagiannya ini. Oke, biar dia bisa lebih rapi. Setelah selesai di zoom hasilnya seperti ini. Karena kancing bagian atasnya tidak sampai ke atas, ini saya buat kancing di dalamnya supaya jangan terbuka-terbuka. Saya kasih tahu kendalanya di baju ini biasanya bagian ini, lehernya yang di belakang ini kadang dia seperti menggembung, jadi itu saya gunting. Nah, di bagian bahunya juga ini pandai-pandai temannya aja gimana supaya jahitannya bisa tertutup rapi. Jadi itu aja kendalanya. Nah, sudah selesai. Semoga bermanfaat.